Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum, selamat siang Bu Leni. Apakah Bu Leni ada waktu luang nih hari ini nih? Waalaikumsalam. Ada Pak Rizky. Nih Pak, kok saya lihat nih Pak Rizky beda hari ini nih. Ada yang dipikirkan? Bisa saya bantu Pak? Iya bener banget nih Bu Leni. Sebelumnya apakah saya mengganggu waktu Ibu nih? Enggak sama sekali kok Pak. Nah, apa yang bisa saya bantu? Gini Bu, sebetulnya saya ini mau curhat sama Ibu nih ya. Saya harap Ibu bisa bantu masalah saya nih. Oke, baik Pak Rizky. Saya siap mendengarkan curhatan Pak Rizky. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Iya, sebetulnya Bu, saya mau mendapatkan solusi nih dari masalah saya Bu. Bisa nggak ya kira-kira Ibu bantu saya? Insya Allah saya siap bantu. Nah, masalahnya nih, apa nih Pak Rizky? Coba deh Pak Rizky ceritakan dulu masalah yang Pak Rizky rasakan. Mungkin saya bisa membantunya. Nah, baik Bu. Jadi gini Bu, di kelas saya itu ada satu orang siswa yang tidak bisa ditinggal sama ibunya Bu kalau sedang belajar. Dan apabila dia ditinggalkan, itu akan terus-menerus menangis Bu. Ibunya juga suka ngumpet-ngumpet tetap aja nangis. Jadi saya kadang suka ngerasa sikap saya itu tidak adil terhadap siswa lain Bu. Oh begitu Pak Rizky. Hmm, Jadi ada seorang anak yang tidak bisa mandiri. Mungkin itu ya maksud Pak Rizky ya? Jadi nggak bisa ya mandiri sama betul. ibu. Oke. Seperti itu Bu. Hmm, oke. Nah, sekarang boleh saya tanya, kalau menurut Pak Rizky, mandiri itu untuk anak itu seperti apa? Kalau untuk seusia mereka sih kayaknya ya Bu ya, minimal mereka bisa mengerjakan sesuatu sendiri dan tidak Mhm. bergantung sama orang lain Bu, termasuk orang tuanya juga sih kalau menurut saya. Jadi Pak Rizky itu maksudnya menginginkan anak tersebut tidak tergantung kepada orang lain, bisa mengerjakan Mhm, segala sesuatu sendiri, minimal itu ya bisa ditinggalin mamahnya gitu ya. Kalau mamahnya jadi betul. nggak ikut ke dalam kelas, mungkin seperti itu ya Pak Rizky ya. Iya, betul banget, Bu. Jadi saya tuh, pingin ya anak-anak itu, anak yang tadi nangis itu, bisa seperti, sama dengan anak lainnya, Bu. Terus terang nih, Bu, ya, Mhm. suasana belajar saya itu jadi nggak nyaman dan mengganggu juga untuk yang lain gitu, Bu. Oh begitu. Baik, jadi Pak Rizky itu sendiri merasa bahwa dengan anak itu sering menangis, suasana kelas juga tidak kondusif ya Pak? Begitu ya? Mhm, iya, Oke. Bu, heeh. Dan kelas juga tidak nyaman untuk anak-anak yang lainnya. Bukan begitu? Mhm. Betul, Bu. Jadi saya tuh menginginkan anak itu bisa seperti anak lainnya sehingga tidak menghambat proses pembelajarannya juga, dia dan anak-anak lain juga gitu, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Betul. Oke. Nah, gini, menurut Pak Rizky sendiri, kok kenapa anak itu bisa seperti itu? Audio Jungle. Kenapa ya? Mmm, saya sih sempat mikir ya, Bu, ya, kayaknya sih anak itu takut sama saya dah, Bu, dah. Karena saya kan suka, nunjuk-nunjuk anak tuh, Bu, kalau untuk menjawab pertanyaan. Jadi saya membuat pertanyaan yang Mhm. saya, jawab, saya tunjuk gitu, Bu. Dan sebetulnya saya juga orangnya itu jarang senyum, Bu. Nah, tapi kalau di sini bisa senyum tuh Pak Rizky. Kalau di sini Ini bisa senyum makanya, sama saya. saya mau curhat sama Ibu. Audio Jungle. Baik. Oke, selain itu ada lagi hal lainnya nggak? Audio Kalau menurut saya sih Jungle. ada lagi Bu nih, karena kan sebetulnya saya tuh laki-laki ya Bu, jadi suka ini Bu, apa namanya,
agak males kalau untuk menghias kelas Bu. Jadi kelas saya itu agak kosong dan mungkin tidak menarik Bu untuk anak-anak. Oke, jadi Pak Rizky itu merasa kalau Pak Rizky itu jarang senyum, terus selalu menunjuk. Ya, jangankan anak ya Pak Rizky ya, kita juga takut kalau ditunjuk, ya kan? Ya, Iya. oke. Terus akhirnya dengan Pak Rizky jarang senyum, sering menunjuk, anak itu Hmm, merasa takut dengan Pak Rizky. Terus mm-mm. juga kelas Pak Rizky itu sama sekali polos, mungkin seperti itu ya? Iya betul Bu. Oh, Jadi oke. saya Mm-mm. penyebabnya dan itu yang menjadi keresahan saya nih Bu selama ini gitu Bu. Ya itu jangan jadi keresahan Pak Rizky selama ini ya. Oke, Iya baiklah Pak betul. Rizky. Berarti jika saya simpulkan, yang Mm-mm. membuat rasa tidak nyaman dan keresahan Pak Rizky adalah bagaimana mengatasi agar anak menjadi mandiri, tidak menangis Iya. lagi kalau ditinggal ibunya di dalam kelas, dan Hah? menciptakan kelas dan nyaman dan menyenangkan untuk murid-murid yang lainnya juga, khususnya untuk anak yang suka nangis itu ya. Bukan begitu Pak Rizky ya? Betul Bu Leni, betul sekali itu. Oke, baik Pak Rizky. Sebenarnya dari masalah ini Mm-mm. tadi Pak Rizky itu sudah berefleksi. Pak Rizky mungkin Pak Rizky kan tadi mengatakan ya, mungkin anak Heeh. tersebut takut sama Pak Rizky karena Pak Rizky suka Iya. menunjuk, suka jarang senyum. Pak Rizky juga mengatakan kalau kelasnya itu kosong, tidak menarik, sehingga tidak menyenangkan untuk anak-anak. Bukan begitu ya Pak? Betul Itu banget Bu. Saya merasa itulah jadi kelemahan saya Bu dan kekurangan saya nih selama iya. ini. Oke, baik. Dari apa yang sudah Pak Rizky sampaikan, yang sudah Pak Rizky curhatkan nih, ada Iya. rencana nggak Pak Rizky? Ada rencana nggak untuk melakukan apa gitu untuk hal tersebut? Iya, saya sih Bu kemarin punya rencana gini ya Bu, untuk memperbaikinya ya Bu nih. Pertama kan saya pasti harus berubah sikap saya ya Bu, untuk lebih senyum lagi, lebih senyum-senyum lagi, apalagi menghadapi Oke, anak-anak ya Bu ya. Heeh. baik. Dan saya juga mungkin untuk saat ini dan untuk mulai saat ini saya untuk mencoba tidak menunjuk anak lagi Bu untuk menjawab pertanyaan yang akan saya berikan, tetapi saya coba menawarkan kepada anak tersebut untuk menjawab pertanyaannya sehingga menimbulkan kesadaran diri dari mereka sendiri sehingga mereka tidak takut sama saya Bu. Baik. Itu dalam hal Pak Rizky menunjuk, terus Iya, kurang senyum ya. Oke ya. Nah, iya. sekarang yang akan Pak Rizky lakukan supaya suasana kelas itu menjadi menyenangkan dan menarik bagaimana? Saya coba sih kayak gini Bu, saya nanti mencoba menciptakan suasana belajar ya Bu yang menyenangkan dengan melakukan ice breaking ya Bu mungkin di sela-sela proses pembelajaran. Terus nanti saya juga mau coba games-games edukasi yang menyenangkan Bu, sehingga selain belajar anak juga bisa merasa nyaman. Terus saya juga akan coba menghias kelas dengan pajangan-pajangan yang menarik Bu, mungkin seperti itu Bu yang akan saya lakukan. Wah, keren sekali. Sangat menarik nih Pak Rizky. Luar Makasih. biasa. Pak Rizky membuat kelas menarik dengan memberikan pajangan atau Hmm? pernak-pernik yang membuat anak-anak senang. Nah, Mm-mm. ini yang jadi pertanyaan saya, prosesnya itu kan lama nih Pak Rizky ya. Iya Bu. Nah, kira-kira Pak Rizky akan meminta bantuan siapa dalam hal ini? Ya, seperti yang Ibu katakan kan ya, memajang kelas tentu butuh proses dan waktu ya Bu ya. Mungkin nanti saya akan coba yang pertama melibatkan murid-murid saya nih Bu, dan juga orang tuanya untuk mengajak mereka bersama Oke. untuk melakukannya. Dan mungkin saya juga akan memajang hasil karya mereka sehingga mereka merasa bangga dan juga dihargai. Dengan seperti itu saya rasa anak-anak juga merasa memiliki kelasnya dan nyaman pada di kelasnya Bu. Oke, menurut saya catat dulu deh. Menurut saya, langkah yang akan Pak Rizky ambil itu sudah bagus sekali loh Pak Rizky. Nah, sekarang setelah curhat ini, bagaimana nih perasaan Pak Rizky sekarang? Alhamdulillah, Ibu mau dengerin curhatan saya nih. Saya sekarang udah merasa lega sekali nih Bu nih. Jujur ya Bu, saya awalnya udah mau mengambil langkah itu tuh Bu, tapi kayaknya agak ragu-ragu dan khawatir takut tidak berhasil gitu Bu.
Padahal itu ya, saya pikir langkah yang Pak Rizky akan lakukan itu sudah sangat bagus. Dan juga menjadi solusi dari permasalahan yang Pak Rizky hadapi, yang menjadi keresahan dari Pak Rizky pikirkan selama ini. Nah, semoga semuanya itu dapat terselesaikan. Oke, alhamdulillah deh jika Pak Rizky merasa lega, merasa keresahannya sedikit ada obatnya. Oke, nah setelah itu komitmen apa yang akan Pak Rizky lakukan untuk menjalankan nih langkah yang Pak Rizky udah susun ini nih? Ya, yang pertama mungkin saya nanti akan coba komunikasi juga ya Bu dengan guru-guru yang lainnya berkenaan kan kalau menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran ya Bu, atau bertukar pendapat nih Bu dengan guru lain yang lebih senior dan berpengalaman. Untuk memajang kelas saya yang pertama mungkin akan coba komunikasi dulu Bu dengan orang tua dan wali murid saya untuk meminta bantuan mereka untuk bekerja sama dengan saya sebagai wali kelasnya. Begitu, Bu. Wih, luar biasa Pak Rizky. Keren. Nah, kapan kira-kira nih Pak Rizky akan memulai rencananya itu? Insya Allah saya mulai secepatnya Bu. Kayaknya sih besok dah Bu nih. Karena setelah curhat sama Ibu nih, saya merasa termotivasi untuk segera melakukan rencana itu nih Bu kayaknya. Wah, luar biasa. Keren sekali nih Pak Rizky. Punya rencana yang luar biasa. Makasih Bu. Oke, rencana yang Pak Rizky buat itu keren. Menurut saya sangat bagus. Semoga dapat terrealisasikan dan dapat mengatasi permasalahan Pak Rizky ya. Juga mengatasi keresahan yang Pak Rizky rasakan. Amin. Makasih banyak nih Bu Leni ya. Maaf banget nih sudah mengganggu. Tapi sekali lagi saya terima kasih karena sudah mau mendengar curhatan saya. Dan maaf lagi karena mengganggu waktunya di siang ini ya Bu. Aduh, tidak mengganggu Pak Rizky. Sama-sama Pak Rizky. Semangat ya. Semangat, semoga berhasil. Nanti saya tunggu cerita dari Pak Rizky setelah menerapkan langkah-langkah yang Pak Rizky lakukan. Saya tunggu nih Pak Rizky ceritanya nanti ya. Kalau saya menunggu lagi nih cerita dari Pak Rizky setelah menerapkan itu. Tuh keren nih, luar biasa. Oke. Siap Bu Leni. Nanti pokoknya saya akan refleksikan, saya akan ceritakan hasilnya ke Bu Leni. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu atas waktunya ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Sama-sama Pak Rizky. Waalaikumsalam.